Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ali Imran 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Shadaqallahul Azim. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Yauma pada hari itu tabyaddu wujuhun, memutih beberapa wajah. Yauma pada hari itu, satu, kita selalu ingat hari kiamat. Kita berusaha memperbanyak ingat hari kiamat. Atau kita berusaha selalu ingat hari kiamat. Hari kehidupan yang selama-lamanya. Atau hari kebangkitan menuju kehidupan selamanya. Jika kita ingat atau jika kita banyak ingat hari itu, maka diberi petunjuk dan dimasukkan surga. Allahumma amin. Makanya amal soleh itu tidak harus dengan uang. Amal soleh tidak harus dengan tenaga saja. Amal soleh bisa saja dengan memperbanyak ingat, memperbanyak kesadaran. Inilah sebenarnya pendidikan agama Islam itu. Sebenarnya hidup di dunia itu hanya ini, untuk memperbanyak ingat hari selamanya, hari kebangkitan menuju hidup selamanya. Makanya kita berlomba-lomba, tulis saja sekarang, kita berlomba-lomba. Nomor 2, kita berlomba-lomba memperbanyak kesadaran hari kiamat. Memperbanyak kesadaran hari kiamat. Misalnya kumpul dengan ulama, atau kumpul apa? Misalnya apa? Kumpul dengan ulama, belajar Al-Quran, menyebut-nyebutnya berkali-kali, dan sebagainya. Nah, menyebutnya berkali-kali. Ingat enaknya pentol bakso, maka ingat enaknya surga. Berarti Allah tidak ada apa-apanya pentol bakso ini dibanding dengan surga. Ingat sakitnya kesandung, maka ingat pedihnya neraka. Sehingga sakitnya kesandung tidak ada apa-apanya.
Nah, sehingga memperbanyak amal soleh. Ya kita perbanyak apa? Kita berusaha memperbanyak ingat hari kebangkitan dengan cara apa? Ya, misalnya apa tadi? Kumpul dengan ulama, kumpul dengan santri, ya kan? Misalnya lagi apa? Ngaji atau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Misalnya lagi kita sering menyebut-nyebut tentang hari kebangkitan. Ya. Misalnya ada seorang istri menyebut pada suaminya, atau suami menyanjung istrinya, kamu kok wajahmu putih, misalnya. Maka istri menjawab, doakan aku wajahku putih di hari kiamat. Nah, gitu loh ya. Nah, wajahmu kok berseri-seri, doakan mas, mukaku berseri-seri di hari kiamat. Nggih. Ya nggih ya. Insya walaupun guyon, ya guyonnya itu. Ya. Guyon yang menyebabkan banyak ingat hari kiamat. Kita hindari perbuatan atau ucapan yang membuat lupa hari kebangkitan. Kita hindari sejauh-jauhnya perbuatan atau perkataan yang menyebabkan lupa hari kebangkitan. Misalnya kita bekerja terus mencari duit agar menjadi kaya. Nah, bagaimana hidup kita 10 tahun yang akan datang? Maka harus kaya kita, ya. Sehingga lupa hari kiamat, lupa kematian. Apalagi yang menyebabkan lupa hari kiamat? Bermegah-megahan, ya, banyak-banyakan harta. Apalagi? Apalagi? Ya, ngomong atau melakukan lagu-lagu yang menyebabkan lupa hari kiamat. Ya, contohnya cubit-cubitan. Itu kan membuat lupa hari kiamat. Dulu mungkin kamu belum lahir, itu ada ngetren lagu cubit-cubitan. Sampai ada kue namanya kue cubit-cubitan, ya. Ada baju cubit-cubitan. Itu membuat lupa hari kiamat. Sudahlah, kita berlomba-lomba dalam dunia itu menyebabkan lupa hari kiamat. Apalagi yang menyebabkan lupa hari kiamat? Ya misalnya joget-joget, pacaran itu menyebabkan lupa hari kiamat loh ya. Ya begini kalau kamu ceramah pada perempuan-perempuan ya,
Pinter, pinter jawab ya. Nah, bagaimana sebenarnya kalau ditanya memang jawabnya begitu. Kalau ditanya ya, maka jawabnya nggih gitu aja. Kalau ya, nggih gitu loh. Yauma tabyaddu wujuhun, yauma ingatlah hari, tabyaddu memutih, wujuhun beberapa wajah, tabyaddu wujuhun memutih beberapa wajah, maksudnya wajahnya putih berseri-seri. Ya. Kita selalu ingat dan berusaha untuk menuju wajah berseri-seri, putih berseri-seri di hari kiamat. Putih berseri-seri di hari kiamat. Tidak berlomba putih-putihan wajah di dunia. Nah, dunia itu bagaimana? Terserah Allah lah. Kalau dibikin putih oleh Allah ya, astagfirullah, ya kan? Soalnya orang yang wajahnya putih di dunia itu juga ujiannya berat, ya. Ujiannya berat. Makanya kalau kamu punya istri wajahnya putih, wajahnya ujiannya berat loh mun. Kalau kamu punya istri wajahnya nggak putih, agak jelek, ada 4 keuntungan. Ada 4 keuntungan. Sebenarnya 47 ya. Satu apa? Satu, kamu nggak khawatir meninggalkan istrimu di rumah. Ya. Nomor 2 apa? Irit ekonomis ya. Nggak perlu mahal-mahal bedaknya. Walaupun diberikan bedak mahal, pancet jelek ya. Nggak usah diteruskan ya. Artinya apa? Kita tidak perlu berlomba-lomba putih-putihan wajah dunia. Berarti kalau gitu nggak usah mandi aja apa? Oh ya mandi ya. Mandi itu adalah untuk mengagungkan agama. Berarti nggak usah pakai bedak apa? Ya niatnya apa? Niatnya pakai bedak apa? Biar tukang becak berdecak-decak. Nah, ya dosa ya. Niatnya apa? Yang boleh itu, yang boleh secara lahir, berarti yang penting tata niat. Kita apa tadi? Apa-apa? Kita selalu ingat dan berusaha untuk putih-putih menuju wajah putih berseri-seri di hari kiamat, bukan di dunia. Bukan di dunia. Nomor 2, ya kita yakini bahwa memutihnya wajah di hari kiamat itu adalah keberuntungan yang sangat besar.
beruntung yang sangat besar. Makanya kalau ada di dunia ini casingnya agak putih ya, casingnya wajahnya agak putih misalnya, jangan mengatakan apa enak ya itu wajahnya putih di dunia. Oh jangan, belum tentu ya, belum tentu wajah putih itu menyelamatkan di hari kiamat. Belum tentu. Makanya kalau ada yang diberi wajah putih, kita nggak usah iri, ya, nggak usah iri. Ya di dunia itu memang Allah menciptakan macam-macam, terserah Allah. Yang penting hari kiamat saja mudah-mudahan wajah kita putih berseri-seri, itu aja. Bagaimana cara usaha agar wajah kita putih berseri dari kiamat? Yaitu satu, wudu. Wudu, pada waktu wudu ingat pada Allah. Ingat kekuasaannya Allah. Misalnya wudu sambil berdoa berarti ingat pada Allah. Pada waktu basuh muka ingat bahwa Allah lah yang menciptakan muka. Demikian juga seterusnya. Termasuk wajah putih berseri-seri adalah hatinya itu putih. Hatinya putih maksudnya apa? Bersih. Hatinya tidak ada iri dan dengki, tidak cinta dunia. Kalau hatinya cinta dunia, pasti di akhirat nanti di hari kiamat wajahnya hitam kelam, lebih hitam daripada pantatnya dandang zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah LPG ya, enak sudah. Enak kamu, hidup kamu itu enak ya. Dari segi dunia saja enak. Kamu nyalakan lampu tinggal klik sudah nyala lampunya ya. Kamu mandi ya tinggal putar kran ya. Sehitam-hitam wajahmu masih hitam wajahnya orang dahulu ya. Enak kamu sudah. Makanya banyaklah bersyukur. Apa tadi mikir-mikir zaman Rasul itu yang dimakan apa ya? Pertanian ndak ada, ya kan? Andai ada kerajinan misalnya, kerajinan apa dimakan kerajinan itu? Tapi kok ya bisa hidup? Ya, kalau kamu mengatakan di Indonesia ini pada waktu siang panas, wadah tidak ada apa-apanya dengan musim panas di Arab Saudi. Kalau kamu katakan malam itu dingin, maka di sana jauh lebih dingin lagi pada waktu musim dingin. Dan dinginnya kering. Tapi kok ya bisa hidup gitu. Zamannya Rasul. Makanya yang penting sebenarnya bukan perbaikan ekonomi dulu, tapi yang paling penting adalah perbaikan iman. Kita berjuang di jalan iman saja. Bagaimana kita berjuang di jalan Allah, jalan iman? Kalau perut kita lapar, ya pada waktu lapar itu kita ajak sabar. Ya kan? Jadi kita berusaha apa tadi? Kita yakini bahwa memutihnya wajah di hari kiamat adalah keuntungan yang sangat besar, bukan memutihnya wajah di dunia.
Wa taswaddu wujuh, dan menghitam beberapa wajah. Oh ya, tadi ditambah ya, apa? Kita apa tadi, agar putih wajah kita dengan cara apa? Wudu, kemudian koma, cinta Allah, Rasul dan akhirat. Cinta Allah, Rasul dan akhirat. Wa taswaddu wujuh, dan menghitam beberapa wajah. Dan menghitam beberapa wajah. Wajah-wajah menghitam. Satu, kita takut jika wajah kita menghitam di hari kiamat sebagai pertanda apa? Celaka selamanya. Kita takut apa? Wajah kita menghitam di hari kiamat sebagai pertanda celaka selamanya. Kalau orang di hari kiamat ternyata wajahnya hitam, wah, alamat itu selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya, itu akan celaka. Sebagaimana orang kalau menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, apalagi dari punggung. Pada waktu menerima dengan tangan kiri catatan amal kiri, ada kan, selama-lamanya celaka. Sudah, nggak ada harapan-harapan apa saja. Sabar atau tidak sabar, tetap celaka. Kita takut apa? Wajah kita menghitam di hari kiamat. Dua, kita hindari menghitamnya wajah di hari kiamat dengan menghindari cinta dunia, cinta diri sendiri dan dunia. Atau gini aja, cinta dunia dan memperturutkan kemauan diri. Sebenarnya ada tiga, kemauan, pikiran, dan perasaan. Sudah, tulis saja, nggak apa-apa, tiga-tiganya. Apa tadi? Kita menghindari menghitamnya wajah di hari kiamat dengan cara apa? Menghindari cinta dunia dan memperturutkan kemauan, pikiran, dan perasaan diri. Yang diperturutkan itu pikirannya saja, kemauan dirinya sendiri aja, perasaan dirinya, ketiga-tiganya itu nafsu. Agar tidak nafsu, ya kan? Tapi sulit ini, maka kita mengikuti peraturan Allah, ya kan? Kita senangkan Allah atau senangkan orang lain. Kita menyenangkan orang lain. Bang, kamu makan agar saya sehat, kita makan agar kita sehat. Kalau sehat orang lain senang, berarti menyenangkan orang. Bukan nafsu, itu bukan kemauan diri sendiri atau tapi itu kemauan untuk orang lain. Kamu minta duit pada bapakmu, ya, minta duit pada bapak. Jika itu menyenangkan bapak, ya berarti bukan nafsu. Tapi kalau untuk kesenangan diri sendiri, ya itulah nafsu. Atau bukan untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan agama Allah. Itu juga bukan nafsu.
Seorang istri makan agar suaminya senang, nah itu juga bukan nafsu, itu namanya kebaikan. Padahal makan tuh, makan, tapi orang tuanya atau suaminya senang, maka menyenangkan suami. Seorang yang ditamoni kemudian ngajak makan pada tamunya, maka makan dalam rangka merahapi atau menemui tamunya, maka dapat pahala. Ya, anak makan untuk menyenangkan orang tuanya, ya dapat kebaikan. Itu kelihatannya gampang, tapi kadang-kadang menjalankannya sulit karena tidak dapat rahmat dari Allah. Makanya minta rahmat Allah, minta bimbingan Allah. Seorang diberi temannya, misalnya diberi gelang gitu aja, diberi gelang oleh temannya, ini gelang saya pakai, kemudian diterima, terima kasih, dengan gelang ini aku jadi ingat kamu, ya, maka berarti menerima pemberian itu adalah apa? Sama dengan menyenangkan orang, maka itu kebaikan. Makanya berbuat baik itu banyak, sangat banyak. Digambarkan seperti terompah, yaitu sandal itu. Kemana-mana mesti menginjak tanah, ya kan? Ya seperti itulah amal soleh itu. Sebenarnya sangat banyak. Kalau tidak mau, maka terima saja. Diberi itu terima saja. Nanti diberikan pada orang, pada temannya yang sudah diberi, ya kan? Misalnya kamu mau ndak, misalnya diberi mobil, malah kalau diberi mobil 2 bagaimana? Mobil-mobilan. Jadi amal baik itu sangat banyak. Apa tadi? Kita menghindari menghitamnya wajah di hari kiamat dengan cara menghindari cinta dunia dan memperturutkan pikiran, perasaan, dan kemauan diri sendiri. Kalau kamu makan itu kemauan diri kamu atau kemauan orang lain? Ya, untuk menyenangkan orang atau untuk menyenangkan Allah, yaitu karena dengan makan maka kuat ibadah. Fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka, kafartum ba'da imanikum, dikatakan akafartum, apakah kalian kafir, ba'da imanikum, setelah iman kalian. Langsung saja akafartum ba'da imanikum. Kita hindari kafir setelah iman, sebab pada dasarnya manusia itu adalah iman. Pada dasarnya iman, bukan kafir. Pertama manusia dilahirkan itu iman, mengakui bahwa
Allah itu tuh jadi apa, kita hindari apa, kafir atau ingkar setelah iman. Nomor dua, kita menjaga diri menjaga apa, keimanan kita atau hati kecil kita. Kita menjaga keimanan kita yang ada pada hati kecil. Apa? Kita menjaga apa? Keimanan yang ada pada hati kecil. Itu pada dasarnya manusia itu beriman. Hanya kemudian nafsunya menggoda, dunia menggoda, yaitu pada dasarnya orang itu suka menyenangkan orang lain, nggak tega kalau orang lain tersakiti, ya kan? Maka itu terus jaga. Makanya para ahli ilmu, para ahli sufi mengatakan mood pertama itulah datangnya dari Allah. Kalau bahasa Jawanya tak pertama, ya kan? Mood pertama. Kemudian mood kedua itu nafsu. Mood ketiga apa? Mood ketiga apa? Setan. Kemudian mood keempat apa? Malah malaikat. Jadi misalnya kalau ditanya, mun amun kamu dinikahkan dengan ini, mau ndak? Tek pertama itu kamu ingat-ingat. Latoif latifah yang pertama, bukan umi latifah, ya kan? Kelembutan yang pertama itu yaitu apa? Datang dari Allah. Kalau sudah begitu, sudah ikuti aja yang dari Allah, itu diingat-ingat terus. Yang lain lupakan. Wis, kadang-kadang itu nafsu terus, kadang-kadang setan terus. Nah, kalau mood pertama oke, nah, ingat-ingat saja oke. Walaupun ada temannya, Mun, kamu jangan mau, Mun, ya. Itu orangnya nggak kaya, Mun, ya. Cari yang bisa dipakai sendenan, dipakai sandaran, ya. Itu adalah omongan nafsu sudah. Ojo dituduh apa pengalaman, ya. Atau mungkin apa jin yang menghasut, Mun itu lebih cantik, Mun, kenapa kok kamu mau? Atau iblis, ya, itu lebih terkenal, kalau kamu menikah dengan orang itu maka terhina kamu, tidak menjadi hebat, ya. Tidak terkenal. Itu semuanya adalah bujukan apa? Setan. Jadi apa? Kita apa? Menjaga keimanan yang ada pada hati kecil. Itu dijaga terus. Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Fadzuqu, maka rasakanlah kalian al azaba pada siksa. Na'udzubillah.
maka rasakanlah wahai kalian pada siksa. Kita takut ancaman siksa neraka, tidak takut ancaman dunia. Apa ancaman dunia itu? Tidak terkenal, tidak hebat, ya, melarat. Takut ancaman dunia. Apalagi tidak cantik, ya kan? Itu ancaman dunia. Sakit-sakitan itu namanya ancaman dunia. Kita takut ancaman apa? Siksa neraka. Tidak takut ancaman dunia. Selanjutnya berupaya menghindari ancaman akhirat. Selanjutnya berupaya menghindari ancaman akhirat. Jangan hanya takut saja. Kalau kamu takut, maka tetap hancur. Kalau hanya takut, maka tetap akan masuk neraka. Tapi harus diikuti dengan usaha. Makanya orang yang takut sampai putus asa, ya neraka tetap. Daripada aku masuk neraka dan di dunia ndak enak, wis biar masuk neraka tapi dunianya enak. Oh, itu jangan. Daripada saya mencari ilmu tapi masuk neraka saja, saya nggak mencari ilmu. Oh, jangan. Ya. Daripada saya di pondok tapi tetap masuk neraka, enak nggak di pondok. Oh, jangan. Takut tapi diikuti dengan usaha. Berharap. Jadi di akhirat itu, di neraka itu bukan sekedar masuk neraka gitu aja sambil diolok-olok. Rasakan ini siksa. Enak kan rasanya, gementah ini ya. Kemudian jarinya apa? Jarinya ditaruh di apa? Di batu yang panas, kemudian dipukul dengan palu yang panas juga. Ada sakitnya, bukan main. Nah, ini rasakan kamu dulu SMS-an dengan untuk pacaran. Fadzuqul azabah, maka rasakanlah siksa. Makanya kita kalau toh dapat ujian di dunia diolok orang sudah tidak apa-apa, di neraka lebih sakit kok. Kalau dihina di dunia nggak ada apa-apanya dengan dihina di neraka. Kalau sudah dihina di neraka betul-betul terhina. Malaikat yang menghajar di neraka itu tidak sopan, sama sekali tidak sopan. Sudah dihajar, dikentuti lagi ya. Sudah pokoknya begitu jelek-jelekan ya. Bau busuknya sudah cukup menyiksa. Semoga kita oh iya. Ya wes. Apa? Tanpa belas kasih meskipun sebentar. Diulangi. Bau sudah cukup menyiksa tanpa belas kasih meskipun
sebentar tanpa belas kasih meskipun sebentar. Binasa Abu Lahab, sungguh binasa. Kita balas hinakan penghina Nabi. Binasa Abu Lahab, sungguh binasa. Hinakan penghina Nabi, kita hindari menghinakan ulama. Sudah ada. Fadzuqul azabah, maka rasakanlah siksa. Bima kuntum takfurun, sebab apa yang kalian ingkar, apa yang kalian kafir. Kita sadar bahwa siksa neraka itu disebabkan kekafiran kita. Oleh karena itu kita hindari kekafiran. Oleh karena itu kita hindari kekafiran. Apa sih kekafiran itu? Di antaranya yaitu cinta dunia, diberi peringatan atau tidak, tetap tidak beriman. Termasuk kekafiran adalah apa? Tidak bersyukur itu karena kekafiran. Itu adalah kekafiran. Maksiat, pacaran itu kekafiran. Mendekati zina. Bima kuntum takfurun, sebab kekafiran kalian. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.